wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmud SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Mataram. Pada hari ini, tanggal 4 Desember, hari Senin, saya akan mempraktikkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja dalam jabatan dengan materi teks berita dengan model pembelajaran PBL pada siswa kelas 8 di SD SMP 1 Atap 3 Sekotong, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allah Akbar. Bagus sekali. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah Akbar. Bagus ya. Alhamdulillah. Ya. Kita semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa belajar ya seperti biasanya ya. Ini tidak luput atau tidak lepas dari kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita berupa nikmat kesehatan. Ada yang tidak masuk sekolah? Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Ada. 5 teman. Tidak ada. Hah? Tidak ada. Tidak ada. Ubaidillah, Yulianti, Irama Yasofa. Iya. Nah, ya. Perhatikan ya, sebelum Pak Guru memulai pelajaran ya, seperti biasa kita akan melakukan doa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat ya bagi kehidupan kita yang akan datang, yang tentunya nanti setelah kita mungkin dewasa dan berumah tangga mungkin nanti ya. Pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan di sekolah ini kita akan rasakan manfaatnya di sana setelah kita dewasa dan berkeluarga ya. Nah, untuk lebih bermanfaatnya, marilah kita berdoa ya. Berdoa dipimpin oleh siapa yang paling datang paling cepat tadi pagi? Udin. Udin. Nah, siapa yang datang lebih cepat tadi pagi? Oh ya, Idil, maju Idil. Pimpin temannya berdoa dari depan, dari Idil. Di tengah-tengah. Ya. Ayo, pimpin temannya berdoa. Siap. Berdoa. Siap.
ngabisin sudah, berdoa sudah ya. Yang selanjutnya ya, Pak Guru akan mengasih tahu kepada kalian semuanya ya, tentang pelajaran ya. Pelajaran yang sudah kita lalui ya, beberapa minggu yang lalu. Kalau kemarin kita belajar tentang tafsir ya dan yang lainnya. Nah, sekarang ini kita akan belajar tentang teks berita ya. Teks berita itu tentu berita ini sering kita dengar ya, sering kita ikuti juga ya yang namanya berita itu ya. Nah ya, mungkin ada yang bertanya sedikit tentang berita. Ada yang mau bertanya tentang berita atau yang lainnya pembelajaran yang dahulu? Tidak ada. Ya perhatikannya. Kalau tentang pelajaran kita tentang berita ya, tentu ya perhatikan bentar ya. Nah, kita akan belajar tentang semua pelajaran, terutama tentang berita ini adalah kita harus tahu tujuan pembelajaran kita itu ya. Yang pertama tujuannya adalah kalian itu bisa ya mengidentifikasi pengertian dan unsur-unsur dari teks berita dengan benar. Ya. Yang kedua yaitu menyimpulkan dan meringkas isi berita dengan benar. Nah, ini adalah dua ya, tujuan pembelajaran kita yaitu tentang berita ya. Yang selanjutnya ya, mungkin kita karena yang kita pelajari ini tentang berita. Berita itu tentu datangnya dari ujung barat negara Indonesia sampai ke ujung timur, itu sumber berita itu diserap ya oleh para jurnalis atau pembawa berita ya. Nah, oleh sebab itu mari kita melakukan atau sekedar splitting sedikit untuk menyanyikan lagu ya, lagu persatuan atau lagu persatuan. Yang ada yang bisa mungkin dari depan untuk memimpin teman-temannya. Lagu Indonesia Raya atau lagu Garuda Pancasila. Kalau gitu kita sama-sama saja ya, kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Dari bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kalau tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Kita selanjutnya akan belajar tentang apa sih pengertian tentang teks berita tersebut ya. Mungkin ada yang tahu apa itu pengertian teks berita? Informasi yang Besaran sedikit, lebih besar suaranya. informasi yang menunjukkan peristiwa yang sedang terjadi atau terkini. Ya, Contoh teks berita ya, teks berita itu adalah informasi ya yang mengenai peristiwa yang sedang terjadi ya, yang sedang terjadi atau terkini ya. Nah itu ya.
yang sedang terjadi ya. Ya, seperti contohnya yang kemarin-kemarin yang kita dengarkan berita tentang peperangan ya, penjajahan yang sering sekali disiarkan baik di media sosial, di televisi, ya, di internet dan lain sebagainya, peperangan antara Israel dan Palestina. Itu ya, sumbernya itu memang benar, itu adalah berita ya yang dibuat atau yang diproduksi oleh para jurnalistik ya. Nah, mereka berjuang ya, rela berkorban, bahkan mau mengorbankan nyawanya demi ya menyampaikan berita kepada khalayak ramai ya, kepada orang banyak ya. Mereka berjuang mati-matian untuk sekedar mencari berita ya, untuk dinikmati sama orang-orang Indonesia ya, khususnya orang-orang Indonesia karena dia berbahasanya bahasa Indonesia ya. Itu tentang berita ya. Nah, tentang unsur-unsur berita yang kemarin ada, kalau tidak salah ada 6 ya unsur berita. Mungkin ada yang bisa yang 6 itu unsur berita. Nah, ada yang bisa unsur berita? Masa anda ingat unsur-unsur berita yang 6 itu? Ya, pintar kita. Ayo apa terus lanjutkan, minta apa saja. Siapa, mengapa, Ya. mengapa, bagaimana. Apa? Siapa, Mengapa? Kapan? Bagaimana? Ya, itu adalah unsur berita ya. Itu unsur-unsur berita ya kalau di bahasa Indonesia ya. Kalau dirubah ke bahasa Indonesia ya. Nah, tetapi kalau dia tetap menggunakan bahasa Inggris, apa bunyinya? Nah, terus apa? What, why, terus nah ya, menurut Kamus Besar Indonesia ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang kenal dengan KBBI juga tidak mau kalah ya mengeluarkan pengertiannya tentang berita ya. Berita merupakan cerita atau keterangan terkait kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi ya. Misalkan seperti kemarin-kemarin ya, di dusun Batu Putih ditemukan bayi. Nah, itu adalah salah satu contoh berita cepat sekali dan menyebarnya ya. Tidak butuh menit, bahkan detik saja berita itu sudah bisa tersebar kemana-mana, apalagi saking canggihnya kemajuan zaman seperti sekarang ini ya. Banyak sekali ya, cepat sekali berita-berita itu tersebar ya. Nah, teks berita adalah suatu teks untuk menyampaikan kabar atau informasi kepada masyarakat mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang diinformasikan secara tertulis atau video juga ya, yang sekarang itu banyak sekali ya. Ya, apa yang dimaksud dengan aktual di sini ya? Nah, aktual itu adalah unsur terkini, terbaru, dan terhangat. Itu nama aktual ya. Perhatikan, aktual itu adalah unsur terkini, terbaru, dan terhangat ya, yang sedang terjadi
Terus yang kedua ada faktual. Nah, faktual ini kejadian yang ditulis benar-benar terjadi. ya, kejadian yang ditulis itu benar-benar terjadi ya, fakta ya, tidak dikarang-karang ya. Nah, itu namanya faktual ya. Nah, yang sebenarnya unsur penting ya dalam penulisan berita itu adalah terdapat dua hal penting yang harus itu ya. Nah, yang kedua ya, itu ada tokoh penting dalam kapasitasnya yang sudah diakui masyarakat. Yang kedua adalah terkait kepentingan. jadi keterangan mengenai siapa saja yang terlibat dalam Ya, kejadian. berarti wo itu artinya siapa ya, siapa saja yang terjadi yang atau mengalami kejadian-kejadian yang diberitakan ya. Misalkan kalau terjadi gempa misalnya ya, maka unsur wo-nya itu, unsur siapanya itu ya, salah satunya adalah siapa saja yang menjadi korban bencana gempa bumi yang terjadi di dusun tersebut. Nah, itu adalah salah satunya ya. Nah, di sana dia masuk ya. Yang selanjutnya ada when ya. When itu apa? Kenapa peristiwa itu bisa terjadi peristiwa kemalingan lah contohnya ya, atau berita tentang pembunuhan. Mengapa pembunuhan itu bisa terjadi ya? Ya. Yang selanjutnya ada ho ya. Ada apa? Bagaimana? Ho itu apa? Bagaimana? Bagaimana ya? Bagaimana Kejadian tersebut bisa terjadi. tersebut bisa Terjadi. ya. Nah, itu tadi adalah ya materi kita tentang teks berita ya. Yang selanjutnya Pak Guru akan membagikan kalian LK-nya ya, atau yang disebut dengan lembar kerja siswanya ya. Ampun, berapa menit sudah? Ya, perhatikan itu Pak Guru bagi menjadi 4 ya. Itu Pak Guru jadi 4. Silahkan ditulis nama-nama kelompoknya ya. Tadi
Untuk bro. Agung sudah. Bapak nomor 5, macam informasi yang disampaikan melalui radio, televisi, ya mencakup apa? Kalau berita yang diberikan dari radio yang kami dengarkan di radio atau televisi itu mencakup tentang apa saja yang kami tonton, yang kamu lihat di TV atau di kamu dengar di radio itu tentang apa saja misalnya. Iya. Bagaimana ya? Pasti sih ada ya. Dari ya. Pak Guru wajarin. Sudah jadi. Dah. Ya, kalau sudah jadi, biarkan sudah di sana, kamu pegang dulu ya. Sementara kita meneruskan pelajaran. Di dalam pelajaran-pelajaran ini ya tentu banyak yang akan keluar menjadi soal ya besoknya ya. Sekarang Pak Guru akan menguatkan ya atau mengingatkan kembali pada kalian semua untuk lebih rajin belajar baik di rumah ya, dan di sekolah ya. Jangan mengharapkan di sekolah saja, di rumah ya belajar juga ya supaya kalian itu bisa ingat tentang pelajaran-pelajaran yang telah diberikan oleh ibu dan bapak guru kalian di sekolah ya. Ya, perhatikan. Sekarang sebelum kita pulang kita berdoa dulu ya. Supaya apa-apa yang kita pelajari tadi bisa menjadi barokah ya, bisa bermanfaat bagi kehidupan kita yang akan datang ya, kita belajar ya. Nah sekarang kita berdoa untuk menutup pelajarannya. Coba siapa yang mimpin temannya untuk berdoa? Coba Hul, pimpin temannya untuk berdoa. Ayo pimpin temannya untuk berdoa.
pembelajaran kita pada saat ini sudah Selesai. kita selesaikan ya. Sekarang Pak Guru berharap kalian pulang dengan rapi ya, dan Pak Guru Audio Jungle.